lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya ya. Halo, bertemu dengan saya lagi Pak Rizal di Pak Rizal Channel. Pada video ini saya ingin menjelaskan bagaimana agar Anda terhindar dari terjadinya Zoom bombing di dalam Zoom meeting ini. Ada beberapa tips yang akan saya berikan. Yang pertama, ketika kita sudah masuk ke setting Zoom, kita lihat di pilihan setting. Di pilihan tersebut ada yang pertama adalah mengaktifkan waiting room. Ya, waiting room ini sangat penting untuk diaktifkan agar kita mengetahui siapa saja partisipan yang akan mengikuti meeting. Ya, jadi kita bisa memfilter atau memilih siapa saja yang bisa mengikuti rapat ataupun meeting yang akan diadakan. Di sini kita geser saja, lalu dia akan berubah menjadi berwarna biru, artinya ketika Zoom akan dimulai, seluruh partisipan akan masuk ke waiting room dulu agar bisa dicek atau diverifikasi apakah benar itu adalah peserta yang akan mengikuti meeting yang akan kita adakan, ya. Lalu yang kedua tipsnya adalah jangan lupa kita untuk menyiapkan atau men-setting agar Zoom meeting kita berjalan dengan baik dan lancar. Ya, kita akan coba lihat apa yang kedua. Tips yang kedua adalah peserta tidak dapat join Zoom sebelum host memulai meeting, ya. Di sini kita lihat, di sini allow participant to join before host, kita nonaktifkan atau kita disable, ya. Kita geser ke kiri. Nah, itu sudah disable, artinya tidak bisa peserta untuk bergabung lebih dulu dibandingkan host, ya. Ini dilakukan agar peserta tersebut tidak mengubah settingan, ya. Oke, kita lihat tips yang ketiga adalah mematikan mic seluruh partisipan, ya. Ini dilakukan juga di bagian setting. Bagian setting ada tulisan mute all participant when they are joining meeting, ya. Jadi ketika partisipan memasuki ruang Zoom, otomatis semua mikrofon akan mati. Semua mikrofon dari partisipan akan mati, ya. Ini juga berguna agar meeting berjalan dengan lancar. Oke, kita lihat tips selanjutnya. Tips keempat adalah mematikan pilihan share screen partisipan. Jadi di sini masih di setting kita memilih screen sharing ini hanya untuk host only, ya. Jadi kita setting di sini, kita geser menjadi biru. Di sini kita lihat hanya host saja yang bisa screen sharing, ya. Ini tujuannya agar tidak terjadi partisipan men-share hal-hal yang tidak berhubungan dengan rapat, ya. Ya, tips selanjutnya adalah partisipan meminta izin untuk menyalakan mic atau kamera. Di sini kita lihat masih dalam setting. Di sini ada request permission untuk menyalakan mikrofon. Jadi setiap peserta yang ingin menyalakan mikrofon harus meminta izin dulu kepada host. Jadi kita tahu siapa yang akan menyalakan mikrofon, ya. Jadi akan berjalan lancar meetingnya. Kemudian tips selanjutnya, tips yang keenam adalah kita mengatur fitur security di ruang Zoom. Ketika kita sudah masuk ke ruang Zoom, kita lihat di fitur security ada beberapa pilihan yang harus Anda centang. Ini juga sudah ada dalam video saya sebelumnya, yaitu misalnya di sini ketika Anda sudah masuk ruang Zoom, Anda juga memperbolehkan misalnya peserta untuk share screen atau mengirim chat, ya, atau juga mengubah nama dari peserta atau partisipan, ya. Di sini Anda sebagai host mempunyai kekuasaan untuk mengubah itu, ya. Jadi ketika berjalan tiba-tiba harus ada peserta yang melakukan share screen, Anda bisa ubah itu. Tips yang terakhir adalah mengaktifkan lock meeting. Fitur ini digunakan ketika seluruh partisipan sudah memasuki ruang Zoom agar tidak ada partisipan yang tidak diizinkan masuk ke dalam ruang Zoom tersebut, ya. Jadi sudah terkunci dari partisipan yang tidak diundang. Sekian tips-tips dari saya, semoga berguna bagi Anda semua.